Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban salamnya dari siswa-siswi yang hebat dan luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan dan masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka walau tidak secara langsung karena masih suasana pandemi COVID-19. Tapi tidak mengurangi semangat kita hari ini untuk mendapatkan materi yang akan Ibu sampaikan mengenai SRA. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ya, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, ya, kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Meina Rismayanti Espesi. Biasanya dipanggil Mrs. May atau Ibu Meina. Ibu salah satu guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Lemabang. Salam kenal dan salam genre. Salam generasi remaja. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan langsung ke materi yang akan Ibu sampaikan mengenai SRA yang tadi sebelumnya kita udah sebutkan ya, materi apa hari ini yang akan disampaikan. Ya, SRA itu apa sih, Bu? SRA itu singkatan dari Sekolah Ramah Anak. Nah, ini adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dasarnya dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2013 pasal 1 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pasal 4. Nah, pengertian dari sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Nah, outputnya untuk apa ya, Bu? Nah, output dari SRA ini, sekolah diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional maupun secara spiritual. Nah, sekarang kita akan lanjut ke unsur pendukung terciptanya sekolah ramah anak, yaitu ada 3 hal atau 3 unsur pendukung. Ya, yang pertama adalah dari unsur keluarga, yang kedua adalah dari unsur sekolah, dan yang ketiga unsur pendukungnya itu dari masyarakat. Kemudian kita akan masuk ke karakteristik dari SRA ini. Karakteristik SRA ini yaitu yang pertama itu dari sikap guru terhadap anak, yang kedua itu metode pembelajaran, yang ketiga adalah ruang lingkup kelas. Nah, konsep dari SRA ini untuk apa ya? Nah, upaya sekolah untuk menjadikan sekolah yang bersih, yang aman, yang ramah, yang indah, yang inklusif, yang sehat, yang asri, dan yang nyaman. Yang disingkat ya, konsep SRA ini singkatannya barisan ya, singkatan dari konsep SRA. Nah, kemudian kita masuk ke indikator dari SRA. Indikator dari SRA ini yang pertama adalah murid-muridnya memiliki sikap anti kekerasan, sikap toleransi yang tinggi, setia kawan, peduli lingkungan, dan bangga terhadap sekolahnya. Kemudian indikator yang kedua adalah bebas dari kekerasan fisik, seksual, maupun emosional. Misalnya, mengata-ngatai anak dengan perkataan bodoh atau nakal, baik itu dari guru maupun teman. Nah, itu tidak boleh, sama halnya dengan itu membuli ya. Kemudian indikator yang ketiga yaitu anak diperlakukan secara adil tanpa memandang sara. Sekolahnya menghargai keberagaman. Nah, yang keempat yaitu anak merasa aman dan nyaman dalam kegiatan bersekolah, termasuk belajar di kelas yang rapi dan bersih, dan lingkungan sekolah yang tak membahayakan dan bertata baik. Jadi intinya ya, sekolah itu harus bersih, harus rapi,
Siapa yang membersihkan? Ya kita sebagai warga sekolah harus juga membersihkan. Tidak hanya petugas kebersihan saja yang nanti membersihkan ya, apalagi itu kelas yang nanti kalian akan tempati atau duduki ya. Nah, kemudian indikator selanjutnya yaitu anak senang mengikuti pelajaran dan tidak memiliki rasa takut, cemas, was-was, atau rendah diri dalam bersaing dengan teman-teman lainnya. Misalnya, anak tidak dipermalukan oleh guru saat prestasinya menurun. Nah, harusnya diberikan semangat, diberikan motivasi agar anak ini menjadi semangat lagi untuk belajar gitu ya. Nah, kemudian indikator yang selanjutnya yaitu anak terlibat dalam kepedulian terhadap lingkungannya. Misalnya kegiatan Jumat bersih di sekolah. Nah, nanti di sekolah itu biasanya sebulan sekali akan diadakan Jumat bersih. Nah, itu tidak hanya yang piket hari itu gitu ya, tapi seluruh warga sekolah membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama gitu. Kemudian indikator selanjutnya yaitu makanan yang dijual di kantin sekolah berbahaya atau tidak. Nah, ini gitu kan bekerja sama berarti dengan pihak kantin gitu kan, mengecek makanan yang disediakan di kantin itu gitu ya, dijual di kantin itu baik atau tidak gitu untuk dikonsumsi secara kepada anak gitu ya. Nah, apakah sekolah menyediakan tempat duduk untuk yang jajan di kantin gitu kan. Nah, ini salah satu indikator juga dari SRA. Kemudian anak tidak dilibatkan dengan urusan keuangan yang terkait dengan kewajiban orang tua, dan anak tidak menerima sindiran saat tidak memberikan sumbangan dalam kegiatan amal tertentu. Jadi pada saat ada urusan keuangan, yaitu urusannya pihak sekolah dengan orang tua. Paling nanti pihak sekolah ya titip salam buat orang tuanya gitu melalui anak gitu. Jadi tidak menagih langsung ke anaknya. Kemudian yang terakhir yaitu tata tertib sekolah yang transparan dan sanksi yang akan diberikan kepada anak jika melanggarnya. Nah, di sekolah itu kan pasti akan ada tata tertib nih dan sanksi-sanksi. Nah, makanya nanti teman-teman ya harus tahu apa sih tata tertib yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Lemabang itu dan sanksinya apa saja ya. Jadi supaya kalian tahu ya tata tertibnya, supaya mematuhi tata tertibnya dan jangan sampai melanggarnya. Nah, kemudian ya kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengembangkan konsep dari SRA ini gitu ya, sekolah ramah anak ini ya. Sekolah tidak hanya tempat untuk belajar dan bermain, akan tetapi anak juga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengeluarkan pendapatnya, kemudian menilai pelayanan sekolahnya, termasuk juga menyampaikan penilaian dan pendapatnya mengenai orang tua dan gurunya. Nah, ini cara mengembangkan konsep dari sekolah ramah anak. Nah, itu sampai di situ ya materi-materi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih sudah bergabung, dan mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang paham. Insya Allah kalau kita ketemu nanti minta penjelasan aja langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.